Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ima Sumiati, SMKN 1 Sukatani Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan masalah utama dalam belajar beserta solusinya. Berikut adalah pembahasan masalah dalam belajar dan tips yang bisa menjadi solusi kesulitan belajar. Berikut adalah 6 list masalah utama dalam belajar yang akan saya bahas. Yang pertama, penyakit paling klis adalah malas. Yang kedua, belajar hanya untuk mengejar nilai akademis. Yang ketiga, menghakimi diri sendiri bahwa saya memang bukan anak pintar. Yang keempat, benci sama mata pelajaran tertentu. Yang kelima, cara belajar yang salah. Yang keenam, semangat belajar yang tidak konsisten. Sekarang apa sih yang menyebabkan seseorang bisa malas atau lebih spesifiknya malas belajar? Apa yang membuat kita nggak ada motivasi sama sekali untuk melakukan hal tersebut? Jawabannya bisa beraneka ragam, tapi menurut saya yang paling tepat adalah karena kegiatan tersebut dianggap tidak menarik atau tidak exciting, membosankan, dan tidak jelas tujuannya, buat apa, dan sebagainya. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar? Berikut penjelasannya dengan teori 5 level motivasi supaya lebih terbayang apa yang lagi kita bahas. Saya akan menyampaikan 5 level motivasi mulai dari yang paling rendah, yaitu yang paling butuh kontrol dari luar atau otonomi paling rendah, sampai motivasi yang paling tinggi yang sama sekali nggak butuh kontrol dari luar atau otonomi paling tinggi. Ini sebenarnya bagian dari self-determination, teori yang digagas oleh Edward Deci. 5 level peningkatan motivasi belajar. Yang pertama level 1 yang disebut dengan eksternal. Motivasi jenis ini merupakan motivasi yang paling membutuhkan kontrol dari luar. Butuh ada orang yang memberikan hadiah mereka untuk belajar supaya mereka punya motivasi belajar. Tingkat otonominya paling rendah. Yang kedua, level 2 yang disebut dengan introjected. Level ini alasan mereka belajar adalah untuk orang lain, bukan untuk diri mereka sendiri, jadi masih membutuhkan kontrol dari luar, meskipun nggak setinggi motivasi eksternal atau level 1. Tingkat otonominya sudah mulai ada sedikit. Berikutnya level ketiga, identified. Di level ini mereka sudah punya motivasi belajar untuk diri mereka sendiri. Kontrol dari luar sudah berkurang dibandingkan level 2, tapi masih ada, yaitu nilai atau ranking. Berikutnya adalah level keempat, yang disebut dengan integrated. Di level ini, mereka bisa melihat lebih jauh lagi tujuan mereka belajar. Mereka belajar karena ingin menjadi ilmuwan, dokter, pelukis, koki, dan lain-lain. Karena pelajaran ini nanti berguna buat karir mereka, ingin pinter, ingin berguna buat masyarakat, dan sebagainya. Motivasi level 1 sampai level 4 ini adalah motivasi ekstrinsik, di mana mereka termotivasi untuk belajar karena sesuatu di luar belajar itu sendiri. Yang terakhir adalah level kelima yang disebut dengan intrinsik. Jenis motivasi intrinsik inilah yang tingkat otonominya paling tinggi. Dia nggak membutuhkan kontrol dari luar, karena di level ini mereka merasakan bahwa belajar itu fun, membuat mereka happy ketika mereka benar-benar mengerti sama apa yang dipelajari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.